Rekan-rekan sekalian, melanjutkan video sebelumnya masih tentang Hari Guru Nasional. Dalam pidato Presiden di Hari Guru Nasional disampaikan bahwa tingkat stres guru lebih tinggi dibanding profesi lain. Ada 3 hal yang memicu tingkat stres guru, yaitu perilaku siswa, perubahan kurikulum, dan perkembangan teknologi di dunia pendidikan. Video tentang stres guru akibat perilaku siswa sudah kita tayangkan. Demikian pula stres guru akibat perubahan kurikulum dengan segala dinamikanya sudah kita ulas dan juga sudah tayang. Dan terkait dengan perkembangan teknologi, kali ini kita tidak bahas karena beberapa video kita sebelumnya telah membicarakan secara spesifik. Misalnya ada video berjudul apakah AI dan GPT atau GPT akan gantikan guru, Artificial Intelligence AI di kelas dan di dunia pendidikan. Ada juga video lain, Revolusi Artificial Intelligence di dunia pendidikan, 12 panduan praktis untuk guru di era baru. Judul lainnya, mengubah mindset guru dari fixed mindset ke growth mindset. Dan juga ada hubungannya terkait dengan guru dengan teknologi, yaitu menjadi guru abad 21, idola inspiratif dan menyenangkan. Silakan ditonton, silakan dicari dalam channel Ahmad Tanaka, EduTalk 10 menit menginspirasi. Yang menarik bagi saya adalah berita tentang guru sebagai profesi korban pinjol terbesar. Saya berpikir yang seharusnya masuk dalam teks pidato Presiden di Hari Guru Nasional tentang penyebab guru stres adalah tentang topik ini, guru korban pinjaman online terbesar. Mari kita lihat pemberitaan media online terkait dengan hal tersebut. Republika misalnya mengangkat judul guru jadi pengguna pinjol terbanyak, pinjaman kebutuhan produktif bukan konsumtif. Detik News mengangkat judul OJK mengatakan korban pinjol ilegal paling banyak guru dan ibu rumah tangga. Medcom.id mengangkat sebuah topik, pinjol ilegal banyak sekali korbannya. Nomor 1, guru sebanyak 42%. Mari kita telah lebih lanjut. Salam edukasi, salam inspirasi. Semoga mencerahkan dan mencerdaskan. Selamat berjumpa di channel 10 menit menginspirasi. Untuk teman-teman insan pendidikan, guru, orang tua siswa, mahasiswa, dan siapapun Anda yang memiliki rasa ingin tahu tentang pendidikan, persekolahan, dan pembelajaran. Kesejahteraan guru, terutama guru honorer, sudah seharusnya mendapatkan perhatian penting dalam sistem pendidikan kita. Besaran penghasilan yang rendah seringkali membuat mereka terdesak untuk mencari pekerjaan tambahan, bahkan terjebak dalam pinjol ilegal sebagai solusi cepat. Kondisi ini juga dialami sebagian besar guru pegawai negeri sipil, karena gaji dan tunjangan mereka telah tergadai di bank akibat pinjaman untuk kebutuhan penting, seperti rumah, biaya pendidikan anak, kendaraan, mungkin investasi, dan sebagainya. Beberapa media memberitakan untuk mengkalkulasi berapa banyak guru pegawai negeri sipil yang menggadaikan SK-nya di bank sebagai jaminan atas kredit. Sebagai sampel, newsrepublika.com memberitakan bahwa di Kabupaten Sukabumi sekitar 90% PNS menggadaikan SK pengangkatannya di bank. Saya pikir di daerah lain juga kurang lebih seperti itu, di atas 90%. Konsekuensinya PNS termasuk juga guru hanya menerima 25-50% dari total gaji yang seharusnya diterima. Bukan hanya yang berstatus PNS, bahkan calon PNS dan calon ASN, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K juga sudah harus terpaksa banyak yang menggadaikan SK-nya di bank. Judulnya sama, tentang kebutuhan dan penghasilan yang belum berimbang, mungkin karena keterdesakan kebutuhan yang sifatnya darurat. Tingginya angka keterlibatan guru
dalam pinjaman online ilegal mencerminkan kebutuhan mendesak serta tekanan ekonomi para guru. Dengan kondisi ekonomi yang sulit, banyak guru, terutama guru honorer, terpaksa mencari penghasilan tambahan. Namun, dengan gaji yang minim, mereka rentan terjebak dalam pinjaman yang membebani hidup mereka. Guru honorer yang memiliki gaji di bawah upah minimum provinsi UMP dan UMK upah minimum kabupaten kota, yakni sekitar 250.000, 300.000, 500.000, mungkin ada juga yang digaji 700.000, dan beberapa tidak banyak yang digaji dengan angka 1.500.000, tapi umumnya dialokasikan dari dana BOS dan dibayarkan setiap 3 bulan sekali. Ada beberapa motif menyebabkan masyarakat terjebak dalam pinjaman online ilegal. Pertama, meminjam uang untuk membayar utang sebelumnya. Yang kedua, karena dananya lebih cepat keluar dibandingkan dengan lembaga keuangan lain. Yang ketiga, untuk memenuhi kebutuhan mendesak anak yang sakit, keluarga sakit, kebutuhan orang tua, anggota keluarga lain, dan berbagai macam program lain. Yang keempat, tekanan ekonomi lainnya. Kelima, karena literasi pinjol yang masih sangat rendah. Dan keenam, ada juga untuk memenuhi kebutuhan gaya hidupnya, seperti membeli gadget baru dan sebagainya. Untuk diketahui bahwa pinjol ilegal tidak terdaftar atau tidak berizin di otoritas jasa keuangan, sehingga tidak memiliki aturan yang jelas dan transparan mengenai bunganya, mengenai biaya, proses penagihan, dan tidak memiliki alamat kantor yang jelas, tidak memiliki susunan pengurus, dan seterusnya. Pokoknya serba misterius. Contoh kasus, guru yang terlibat pinjol ilegal hingga ratusan juta rupiah yang mengalami teror, mengalami intimidasi dan dari penagih pinjol ilegal. Sebagai contoh, sebagaimana dikutip dari kompas.com edisi 22 November, seorang guru di Semarang, ya di situ disebutkan nama lengkapnya, tapi untuk menjaga privasi saya menyebutkan inisialnya saja. Ibu guru AM, 27 tahun, terjerat utang di puluhan pinjol hingga ratusan juta rupiah. Bagaimana ceritanya? AM awalnya hanya meminjam 3,7 juta rupiah. Ya, tidak terlalu besar sebenarnya angkanya. Namun jika ditotal malah membengkak menjadi 206 juta. Dia diteror dan diancam akan disebar identitas lengkapnya jika tidak segera melunasi utangnya. AM bercerita, dirinya melihat iklan aplikasi pinjol di ponselnya. Saat itu ia mengaku sedang kesulitan finansial dan sangat membutuhkan uang untuk menyambung hidupnya. Ini kebutuhan yang sangat mendasar. Akhirnya ia mendownload aplikasi dan memenuhi persyaratannya. Lalu dalam waktu singkat, uang ditransfer ke rekeningnya. Awalnya ia mengira pelunasan dapat dilakukan dalam jangka waktu 3 bulan. Tetapi tenor pinjaman, waktu pinjamannya malah hanya 5 hari. Ini yang tidak transparan di awal. Setelah 5 hari berjalan, ia pun diteror dan identitasnya disebar. Ya tentu saja manusiawi, ia sangat panik. Sehingga ia kembali meminjam lewat aplikasi lainnya untuk menutupi utangnya. Berpindah dari satu pinjol ke pinjol lain dan akhirnya jaringan pinjol berlanjut hingga sampai 20 pinjol. Dengan cara itu, AM berhasil gali lubang tutup lubang dan berhasil terbayar sebanyak 158 juta rupiah dari total utang yang sudah mencapai 206 juta rupiah. Belum sampai di situ, untuk melunasi sisa utang tersebut, ia meminjam lagi di BPR, Bank Perkreditan Rakyat, sebesar 20 juta dengan jaminan sertifikat tanah. Dan itu tentu saja belum lunas karena masih ada sisa utangnya. Bagaimana dampak pinjol pada kesejahteraan guru? Pinjol ilegal berdampak negatif pada kesejahteraan guru, baik secara finansial, secara psikologi, maupun secara sosial. Secara finansial, guru yang terlibat dalam pinjol ilegal dapat mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, karena sebagian besar penghasilannya harus digunakan untuk membayar bunga dan denda pinjol yang sangat tinggi. Secara psikologis, guru yang terjerat pinjaman online ilegal bisa mengalami stres, mengalami depresi, mengalami cemas,
bahkan dalam tingkatan yang ekstrim ada yang sampai bunuh diri. Media televisi, media sosial juga sudah memberitakan beberapa kasus tentang hal ini. Kenapa? Karena merasa tidak mampu melunasi utangnya dan terus-menerus mendapat tekanan psikologi, dipermalukan oleh penagih pinjol. Secara psikologi, dampaknya guru yang terjerat pinjol ilegal dapat kehilangan kepercayaan dan rasa hormat dari keluarganya, dari teman, dari kolega, dari masyarakat, mungkin juga dari siswanya dan orang tua siswa karena dianggap tidak bertanggung jawab, tidak jujur, tidak profesional, atau bahkan dia dianggap atau dinilai memiliki tingkat ekonomi yang tidak menguntungkan. Sebenarnya, guru yang terlibat pinjol adalah fenomena gunung es. Artinya, angka yang ada, data yang ada, itu hanya mewakili beberapa saja. Di balik angka itu, masih lebih besar lagi mereka yang bergulat dengan ekonominya masing-masing. Dengan kesulitan hidup karena kebutuhan hidup yang mendesak. Berikut ini ada 11 tawaran solusi yang coba kita hadirkan. Angka 11 ini merujuk pada bulan 11, bulan November, di mana Hari Guru Nasional diperingati untuk merefleksi perjalanan profesi guru, tugas-tugasnya, dan untuk merencanakan hal-hal yang lebih baik ke depan. Pertama, meningkatkan alokasi anggaran pendidikan baik oleh pemerintah pusat maupun oleh Pemda, sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidup, termasuk dalam komponen gaji, tunjangan, dan fasilitas bagi guru, terutama di guru di daerah-daerah terpencil, terisolasi, dan termasuk guru honorer. Alokasi dana APBN untuk sektor pendidikan sebenarnya tergolong tinggi, yaitu 20%. Tapi begitu sudah dibagi-bagi ke berbagai kebutuhan pendidikan lainnya, begitu masuk komponen gaji, ya tergolong rendah sebenarnya jika dibandingkan dengan negara tetangga. Gaji guru di Indonesia sangat rendah. Data per Oktober 2023 misalnya, rata-rata terendah gaji guru di Singapura sebesar 2.200 dolar Singapura per bulannya. Jika dikonversi ke rupiah dengan menggunakan metode paritas daya beli atau purchasing power parity, itu berkisar 11,9 juta rupiah atau kurang lebih 12 juta. Itu rata-rata gaji terendah. Demikian juga di Thailand, terendah 95 juta rupiah. Di Filipina, rata-rata terendah itu 7 juta rupiah. Di Malaysia, 5,5 juta rupiah. Dan Indonesia, ya itu tadi kisarannya 250, 500, 1 juta, dan seterusnya. Ini menyedihkan. Yang kedua, mendorong pemberian insentif bagi guru yang berprestasi, berdedikasi, dan berinovasi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Misalnya dengan memberikan penghargaan, memberikan beasiswa, dan bantuan modal. Jadi dibuatkan aturan, dibuatkan regulasi, dibuatkan mekanisme dengan indikator tertentu, maka akan mendorong guru untuk belajar berinovasi, meningkatkan kualitas pembelajarannya, meningkatkan proses pembelajarannya, meningkatkan hasil pembelajarannya, dan kemudian mereka diberi reward dalam bentuk finansial. Nah, jika langkah ini dilakukan oleh pemerintah yang sekarang atau mungkin pemerintah yang akan datang, oleh Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian Agama, maka akan berefek domino. Multiplier efeknya itu besar sekali karena guru didorong untuk melakukan peningkatan, berinovasi dalam pembelajarannya. Jadi guru secara individual akan berupaya untuk meningkatkan kinerjanya, membuat inovasi, menciptakan inovasi, dan jika semua guru didorong untuk itu, maka akan berefek baik pada kualitas sekolah yang ada di sekolah tersebut, di sekolah-sekolah lain seperti itu juga, maka di tingkatan atasnya, di kecamatan, di kabupaten, di provinsi juga akan menggenjot kualitas pembelajaran di kelas. Kalau kualitas pembelajaran diperbaiki, maka pasti kualitas sekolah juga akan lebih baik. Demikian juga di tingkat nasional. Nah, karena itu berarti secara akumulatif ini akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia orang Indonesia, meningkatkan daya saing di tengah percaturan persaingan
antar bangsa dan menuju Indonesia Emas 2045. Yang ketiga, mengoptimalkan peran organisasi profesi guru seperti PGRI, Persatuan Guru Indonesia, IGI, Ikatan Guru Indonesia, PGMI, Persatuan Guru Madrasah Indonesia, dan lainnya dalam memberikan edukasi, membela hak-hak dan kepentingan guru, serta memberikan bimbingan, pelatihan, advokasi bagi guru dan bagi anggotanya. Jadi tidak sekedar berhenti di kartu anggota, di iuran, di seragam, tapi tanpa ada program yang mencerahkan dan mencerdaskan untuk meningkatkan kualitas diri, meningkatkan kesejahteraan. Yang keempat, menyediakan fasilitas pinjaman resmi bagi guru yang membutuhkan dana darurat. Misalnya melalui koperasi, melalui bank syariah, lembaga keuangan syariah, atau lembaga keuangan berizin dengan syarat dan proses yang mudah, bunga yang rendah atau tanpa bunga, dan bahkan tanpa jaminan. Saya kira sudah saatnya Basnas menjadikan ini sebagai sebuah perhatian untuk membuat program tertentu untuk menyediakan dana darurat bagi umat, bagi yang lain. Kita juga merindukan minimal satu kabupaten kota memiliki yang namanya Baital Mal untuk membantu kaum duafa, termasuk mereka yang membutuhkan uang secara darurat. Yang kelima, meningkatkan literasi keuangan bagi guru sehingga mereka dapat mengelola keuangannya, memanage keuangannya dengan baik, berinvestasi, menghindari utang konsumtif dan atau yang tidak produktif. Jadi mereka dididik, diedukasi bagaimana prinsip menabung, bagaimana jika memiliki kebutuhan yang membutuhkan budget besar, maka konsep menabung lebih baik dibandingkan dengan mencicil atau pinjaman online. Jadi ada meningkatkan literasi, terutama literasi keuangan dan edukasi tentang keuangan. Yang keenam, membangun jejaring kerjasama antar guru, sekolah, pemerintah, swasta, masyarakat, media, lembaga pendidikan, dunia usaha dan industri, termasuk organisasi profesi untuk saling mendukung, memberdayakan, dan mengawal kesejahteraan guru. Yang ketujuh, mengembangkan sumber pendapatan alternatif bagi guru, misalnya dengan membuka usaha sampingan, menjadi pengajar online, membuka kursus baik secara offline maupun online, bergabung dengan seprofesi lain dalam membuat program-program entrepreneurship, menulis buku atau mengikuti kompetisi yang memiliki reward finansial. Dan seharusnya guru memiliki kesadaran kewirausahaan, memiliki jiwa entrepreneurship sehingga tidak hanya bergantung kepada gaji sebagai satu-satunya sumber penghasilan. Yang kedelapan, mengikuti program pelindungan sosial yang diselenggarakan oleh pemerintah seperti BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan. Mengapa ini penting? Karena jika guru sakit, anggota keluarganya dan sebagainya, atau terjadi kecelakaan kerja, maka biaya untuk itu sudah bisa terbackup oleh program tersebut. Tidak lagi harus mengandalkan menguras tabungan atau bahkan terjerat dalam pinjaman online. Yang kesembilan, mengadakan sosialisasi dan edukasi tentang bahaya dan dampak negatif dari pinjaman online ilegal, baik kepada guru, kepada siswa, pada orang tua maupun kepada masyarakat. Mungkin kepala sekolah bisa menginisiasi untuk mengundang mitra dari perbankan untuk memberikan sosialisasi dan edukasi tentang ini. Yang ke-10, jika sudah terlanjur terjerat, maka yang bisa dilakukan adalah melaporkan pinjol ilegal yang melakukan praktek tidak etis seperti penipuan, pemerasan, tidak transparan, intimidatif, atau pengancaman kepada pihak yang dilaporkan kepada pihak yang berwenang seperti OJK, Satgas Waspada Investasi, atau kepolisian. Yang terakhir, yang ke-11, jika sudah terlanjur terjerat dalam pinjol, maka dapat dilakukan gugatan perdata terhadap pinjol ilegal yang menyalahi perjanjian, misalnya dengan menagih bunga dan denda yang tidak wajar atau mengungkapkan data pribadi, mengekspos dan menyebarkan data pribadi. Itu adalah pelanggaran. Rekan-rekan pendidik yang saya hormati, saya yakin kita semua percaya bahwa tidak ada kualitas bangsa tanpa kualitas pendidikan.
Kita juga percaya tidak ada kualitas pendidikan tanpa kualitas pembelajaran. Tapi kita harus lebih yakin bahwa tidak ada pembelajaran dan pendidikan yang berkualitas tanpa guru yang berkualitas yang sejahtera. Terakhir, tiba-tiba saya teringat perkataan teman saya beberapa waktu lalu ketika pengundian nomor urut capres. Dia mengatakan begini, kalau saja ada capres yang mengkampanyekan bahwa jika saya terpilih, maka kredit bank para guru akan diputihkan, kredit guru akan dihapus. Wah, ini ide yang sangat bagus sebenarnya dari teman saya. Tentu ini akan mendapatkan sambutan katanya yang hangat dan antusias dari para guru, dari suaminya, dari istrinya, anak-anaknya, keluarganya, dan mungkin juga siswanya. Dan berpotensi akan terpilih, kata teman saya. Jika ini yang terjadi, maka akan sangat membantu mengembalikan stabilitas keuangan guru. Dan tentu saja kalau stabilitas keuangan yang membaik, maka mungkin juga kinerja dan kualitas dirinya, kualitas pembelajarannya akan menjadi baik. Dan guru akan tersenyum dan tidak stres lagi. Andai saja. Akhirnya saya ingin menyampaikan bahwa jika teman-teman mendapat manfaat dari channel ini, silakan bagikan pada orang-orang yang dikasihi. Bagikan pula pada grup media sosial teman-teman. Dengan demikian, mereka pun bisa mendapat informasi, mungkin saja bisa terinspirasi dan tercerahkan. Karena berbagi itu indah, berbagi itu ibadah. Salam edukasi, salam inspirasi.